Shalom. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada di tempat ini pada hari ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan kalau sampai dengan saat ini juga kita boleh sehat. Meskipun pandemi yang masih ada, tapi puji Tuhan kita boleh sehat karena pertolongan daripada Tuhan. Saya jemput saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada karena kemurahan Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Dan Tuhan memberkati akan setiap kami. Baik kami yang melayani Tuhan pada hari ini, baik yang membawakan firman Tuhan, maupun kami yang mendengarkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Masih tetap tinggal berdiri. Mari kasih salam kiri kanan. Saudara-saudara katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari katakan bersama, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik,
amat baik. Puji Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kiranya kita boleh siapkan hati kita, pikiran kita terfokus pada Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan hidup kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena fasih lidah kami, tapi semua karena anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya
Saudara-saudara, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena fasih lidah kita, tapi semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Mari saya jemput saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan
memuji karena Engkau baik. Kami memuji karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah yang luar biasa Tuhan turunkan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi berkat untuk kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang selalu akan kami terima, yang selalu kami akan lakukan. Karena kami yakin dan percaya, tidak ada nama lain, tidak ada firman yang lain. Hanya firman Tuhan yang hidup, yang selalu bertata dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati hambamu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuat kuasamu. Biarlah apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, boleh senantiasa kami pegang dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Siapkanlah dirimu menyambut hari Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 23, murid-muridnya bertanya, kapan kerajaan Allah dinyatakan? Kapan waktunya Tuhan datang kembali? Kapan akhir dari dunia ini? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, waktunya seorang pun tidak tahu. Dalam Matius 24 ayat 36, Tuhan Yesus menyatakan demikian. Tetapi tentang hari dan saatnya, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu kapan hari kiamat, kapan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, kita mengingat bahwa pada mulanya Tuhan pernah sudah sekalian membuat dunia ini kiamat. Kiamat yang pertama itu yaitu hari Tuhan pada zaman Nabi Nuh. 40 hari 40 malam air ditumpahkan dari langit dan seluruh muka bumi termasuk gunung Ararat, gunung yang tertinggi pun ada di timur tengah waktu itu, tenggelam dan manusia binasa. Itulah kiamat pertama pada zaman Nuh. Kiamat itu oleh karena air bah. Tetapi setelah air bah, Tuhan pasang pelangi sebagai tanda bahwa aku tidak akan membinasakan dunia dengan air lagi. Tapi sebaliknya ayat-ayat firman Tuhan menyatakan bahwa aku akan membinasakan dunia ini dengan api. Pelangi itu tanda tidak dengan air. Tapi pelangi itu juga memberi tanda aku akan mengakhiri dunia ini dengan api. Itu dinyatakan Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Memang kiamat itu ada dua macam. Pertama kiamat pribadi, kalau Tuhan mengizinkan malaikat el-maut, Giam-loong, mencabut nyawa kita anytime, setiap saat. Itu namanya kiamat pribadi. Tapi kiamat umum ketika Tuhan menggulung langit dan bumi lama itu, semuanya dihanguskan dengan api. Sekarang ini kita lihat kenyataan bahwa dunia ini sedang berlomba-lomba, saudara sekalian, dengan nuklir.
Nuklir itu, saudara-saudara, adalah bom zat air. Kalau atom pernah dijatuhkan atas Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, dunia minta ampun, jangan lagi ada perang semacam itu. Tapi saya beritahukan perang nuklir itu ribuan kali lebih dahsyat dari perang bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Dan lebih daripada itu, kita mesti sadar betul bahwa sekarang ini perlombaan nuklir itu ada di atas muka bumi. Nomor satu Amerika bikin nuklir. Sekarang China, Rusia, tapi ada yang menyusul baru ini adalah Iran, Turki. Ini berlomba-lomba. Pak kuat-kuat bertanding berapa banyaknya sehingga dunia ini akan dihancurkan dengan nuklir secara luar biasa. Tapi lebih daripada perang nuklir, saudara sekalian, sekarang itu disebut perang antariksa. Sudah tahu maksudnya antariksa? Kalau nuklir itu di atas bumi, maka antariksa itu nanti dari bulan, dari planet-planet Mars, dari planet-planet luar yang sekarang lagi diperebutkan antar planet-planet, antar satelit-satelit bumi, itu yang dipakai menembak ke bumi, dan yang ditembakkan itu nuklir. Itu disebut perang antariksa, saudara sekalian. Dan inilah yang akan melanda dunia. Dunia ini memang hebat. Sebab kitab Daniel pasal 12 dinyatakan pengetahuan akan bertambah. Memang pengetahuan sangat bertambah. Tetapi pengetahuan bertambah itu bukan untuk kemuliaan Allah. Justru untuk memuliakan diri dan mengejek Allah. Dan itulah yang dibuat dunia zaman sekarang ini. Di China, ikan sudah mati 6 bulan, dimasukkan lemari es, kemudian dihidupkan lagi, 6 bulan kemudian ikan itu bisa hidup lagi. Nyawa yang sudah mati bisa dihidupkan lagi. Dan sekarang Tiongkok sedang mengusahakan supaya manusia itu dimasukkan di peti es dan nanti akan dibangkitkan kembali. Demikian hebatnya manusia, saudara sekalian. Dan lebih daripada itu, bukan saja menghidupkan orang mati yang dirancangkannya, tetapi saudara sekalian, Tiongkok sudah bisa bikin matahari, saudara sekalian. Siapa yang sudah lihat itu di HP-nya? Tiongkok sudah bisa bikin matahari. Tapi nanti matahari itu akan dihancurkan sesuai dengan Wahyu pasal 4 dan kutuk yang keempat, bahwa dunia ini akan dihancurkan dari surga dengan api dan matahari yang dari Allah. Saudara-saudara yang kasih, manusia pinter, manusia ingin bersatu. Bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk memuliakan dirinya dan kembali sejarah lama. Kalau manusia di padang Siniar bersatu dan berkata, mari kita bangunkan menara yang puncaknya sampai di langit. Tuhan bilang tersebar kamu di seluruh muka bumi. No! Tersebar kamu di seluruh muka bumi, penuhilah bumi. Tidak. Mari kita bersatu, membangun menara sampai ke langit. Itu sebabnya Tuhan murka. Menaranya diruntuhkan dan bahasanya dikacaukan. Sehingga manusia terpaksa tersebar di seluruh muka bumi. Itu riwayat pemberontakan yang pertama dengan mendirikan menara Babel. Nah, waktu seperti itu sudah dekat.
Itu sebabnya kita mesti berjaga-jaga. Jangan nanti kalau orang lain diangkat kita ketinggalan. Ada suami istri sedang bekerja bersama, istrinya terangkat, suaminya ketinggalan, demikian juga sebaliknya. Ada orang tua yang ketinggalan, anak-anaknya terangkat. Dunia ini sudah terlalu tua, dosa terlalu banyak. Adanya COVID melanda seluruh muka bumi itu supaya manusia ingat, manusia, lebih dari 90 kali dalam kitab Yehezkiel dikatakan Ben Hadama, hai kamu anak manusia, anak Adam. Kamu anak Adam. Ben Hadama itu artinya bapaknya itu Adam. Lebih daripada Hadama itu artinya bapaknya itu tanah. 90 kali lebih diperingatkan. Ben Hadama. Manusia terdiri dari tanah, tapi sombongnya selangit. Akan terbagi dua golongan. Yang mau berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu sudah sekalian yang pertama-tama supaya kita hidup kudus. Siap menyambut kedatangan Tuhan. Tidak mabok lagi dengan dunia. Tidak serakah lagi dengan dunia. Ada yang serakah makanan. Makan, minum, serakah kawin, mengawinkan, kawinan. Itu semua gambaran hawa nafsu. Saudara-saudara yang kasih, tapi kita harus siap sedia. Pertama-tama hendaklah kamu suci, kudus. 2 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saudara ada di sini untuk apa? Merasa dipanggil oleh Tuhan untuk beribadat kepadanya. Tapi benarkah itu? Kalau Tuhan panggil kita, kita harus hidup kudus. Sebab dalam sorga tidak masuk barang yang najis. Dalam sorga tidak masuk barang yang jahat. Tidak masuk barang yang kotor. Itu tempatnya di dunia yang kotor ini. Tapi kamu harus kudus kalau menantikan kedatangan Tuhan. Sebab dalam Wahyu pasal 22, nanti ada 2 kutub yang ekstrim. Ya, yang suci atau yang najis. Ayat 11, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, najis, kotor, biarlah ia terus cemar, najis, kotor. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. 2 kutub ini saudara, ya, cemar atau kudus, kotor atau kudus. Ya, di dalam itu manusia menyelamatkan dirinya. Caranya adalah dengan hidup beragama. Hidup beragama itu saudara sekalian adalah usaha manusia untuk bisa berbuat baik. Pikirnya kalau berbuat baik, dia pasti masuk surga. Orang yang suka berkata berbuat baik. Agama yang berkata berbuat baik itu munafik. Anak manusia yang mana yang bisa berbuat baik? Lebih daripada perbuatannya yang jahat. Lagi pula orang yang berkata berbuat baik. Saya sudah tanya kiai-kiai yang paling hebat. Apakah kamu yakin perbuatan baikmu akan keterima oleh Allah?
Jawabannya, wallahu alam, Allah jua yang tahu. Hah? Kepada yang lain, dia berkata begini, nanti kebaikan kita ditimbang-timbang, berat mana, jeleknya atau baiknya. Dan kalau itu sudah ditimbang baiknya lebih banyak, ada manusia yang begitu, mereka harus melewati jembatan Siratul Mustaqim, segede rambut dibelah 7. Aduh, orang Jawa bilang jembatan egal-egol, segede rambut dibelah 7. Maksudnya ayat itu enggak ada manusia yang bisa lewat. Tapi saking bodohnya manusia pikirnya, ada kalau bisa lewat. Tapi gedenya segede rambut dibelah 7. Jadi ujung-ujungnya wallahu alam, Allah jua yang tahu. Siapa yang bisa berbuat kebaikan? Dan saya berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan, tapi kita diselamatkan karena iman. Sebab anak manusia itu enggak ada yang baik. Dari Adam mula-mula sampai keturunannya, darah dagingnya itu, DNA-nya itu jelek. DNA-nya itu buruk. DNA-nya itu serakah. DNA-nya najis. Orang-orang yang begitu mengharapkan bisa jadi baik, itulah ajaran agama, saudara sekalian. Kalau boleh baik, tetapi keselamatan itu adalah bukan karena kita baik, tapi karena dosa kita dipaku di atas kayu salib, ditanggung oleh Yesus, diampuni kita, disucikan kita. Itulah kemurahan Allah bagi kita, saudara sekalian. Kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena anugerah, karena kemurahan Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jangan orang Kristen niru-niru orang beragama supaya hidupnya itu bisa kudus, supaya bisa masuk surga. Ya, lokomotifnya itu adalah anugerah Allah. Kalau perbuatan baik itu gerbongnya, lokomotifnya anugerah Allah. Bukan sebaliknya, lokomotifnya perbuatan baik, itu agama yang tidak bisa memberikan kepastian keselamatan. Tapi ayat ini mengatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri. Enggak ada, saudara sekalian. Sebab itu mari kita sadar betul karunia Allah dalam hidup kita. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pakukan dosa kita, Tuhan ampuni dosa kita. Di antara saya bersaudara 9, saya salah satu anak yang nakal waktu masih mudanya, berani. Saya paling banyak dihukum. Hukuman itu, sudah sekalian, orang tua saya itu siapkan rotan banyak di rumahnya. Namanya rotan bulu, kecilnya ya kira-kira 2 kali inilah. Kalau dipukulkan, pipi bawah ini akan pedasnya bukan main. Tapi kalau itu pukulan menghantam begitu rupa, lalu di tengah-tengah hukuman kita berteriak, "Papa, ampun. Mama, ampun." Itu hukuman tidak bisa berdaya terhadap ucapan minta belas kasihan.
Demikian juga hukum Taurat yang menghukum dosa manusia itu tidak berdaya. Kita bukan tunduk di bawah hukum agama. Hukum Taurat itu menuntut hukum kita untuk dihukum. Tapi hukum itu tidak berdaya karena ada satu hukum yang lebih tinggi, yaitu kasih, anugerah, pengampunan Allah. Dan itulah dasar keselamatan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam Yesus, keselamatan dan kekudusan itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita mau terus terpelihara di dalam keselamatan. Tinggal kita mau terus terpelihara di dalam kekudusan. Tergantung bagaimana sikap kita. Sebab pekerjaan kekudusan itu bukan karena kebaikan kita. Sejak semula saya katakan begitu. Tapi Yohanes 16 ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Agama tidak punya itu. Roh manusia sendiri yang melakukan perbuatan baik. Itu sebabnya manusia itu gagal demi gagal lagi. Tapi kalau Roh Allah itu masuk di dalam kita, Roh kebenaran itu datang ke dalam kita, Ia memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya kepada kita. Yesus sendiri yang memberikan kita, membaptis kita dengan Roh Kudus, Dialah yang nanti akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Galatia 5 ayat 25, jika kita hidup oleh Roh, kita bukan hidup oleh daya manusia. Kita bukan hidup oleh tubuh dan jiwa. Manusia punya 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Yang manusia pikirkan terutama kepentingan tubuh. Tubuh itu di mana? Pusatnya di perut itu. Sampai turun 1 kilan di bawah perut. Itu sumber nafsu. Saya baca itu dalam kitab Al-Quran, suskan. Sumbernya di mana? Pusar dan 1 kilan di bawah pusar, itulah sumber hawa nafsu. Tapi kita ini hidup oleh Roh ke atas, hati yang terbuka. Spirit of God, Roh Allah tinggal di hati kita. Dan jika kita hidup oleh Roh itu, baiklah kita dipimpin oleh Roh. Roh itu berkata-kata. Kalau kita hidup sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan, biasa taat, terus taat, maka kata-kata Roh itu kuat sekali. Memimpin hidup kita ke kiri, ke kanan, ke depan, terus kuat sekali. Saya sampai umurlah saya sekarang 82 tahun, kata-kata itu kuat di dalam dada memimpin kita karena kita taat. Nah, itu sebabnya kalau kita hidup oleh Roh, bukan lagi hidup oleh daging, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Oh, apa saja bisik hati, keretak hati yang datang dari Roh Kudus, taati itu, ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan sudah dekat. Kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Jangan lagi mabok perkara dunia ini. Saya perlu perkara dunia ini. Saya perlu uang. Tapi uang bukan yang nomor 1 dalam hidup saya. Itu berhala yang membunuh manusia.
Itu berhala yang membawa manusia masuk ke dalam penghukuman dan neraka. Uang itu alat kita. Money is a good servant, but a bad master. Artinya uang itu kalau dijadikan budak kita, hamba kita, perlu kita gunakan baik itu. Tapi kalau dia menjadi Tuhan kita, memerintah kita siang malam, waktunya istirahat kita kayak kuda dipimpinnya untuk cari uang. Saya lihat ada gadis-gadis yang pinter, tapi pinter jadi budak uang. Satu hari majelis gereja saya bilang gini, Om Yulus, kita ke Ciamis yuk. Kenapa? Di Ciamis ada satu Xiao Cie, cantik, pinter cari duit, tapi jodohnya berat. Ayo kita kenalin dia. Om Julius biasanya tukang jodoh-jodohin orang gitu. Wah, memang saya suka, kasihan kalau melihat orang gak ada jodohnya. Seringkali diaprok-aprokan gitu. Barangkali ini Xiao Cie dari Ciamis juga bisa ini. Pergilah saya ke Ciamis. Punya bicara. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ini Xiao Cie jadi mesin pencetak duit. Tuhannya itu duit. Jadi kalau nanti punya suami tetap duit. Kalau duitnya banyak, suami saya. Kalau duitnya dikit, suami payah. Waduh, mesin pencetak duit. Saya mau tanya di sini siapa jadi mesin pencetak duit? Acung. Syukur nggak ada. Ilmu jiwa itu mengetahui belajar tentang jiwa orang. Tapi Alkitab ini bukan saja ilmu tubuh, ilmu jiwa dan ilmu roh. Roh lebih dalam dari jiwa. Dan roh itu lebih besar dari tubuh. Saya nggak mau ngejodohin orang yang mesin pencetak duit alias mata duitan. Sadari dirimu, kenapa kau barangkali ada yang jodohnya berat. Belum dapat karena berhalanya duit, Tuhannya duit. Dijauhkan Allah, ya. Kesudahan dekat, kuasai dirimu. Jadilah tenang, jangan mabok perkara dunia ini, supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu bukan arena minta-minta. Banyak orang pikir berdoa itu kalau susah, berseru nama Tuhan. Kalau sakit, minta Tuhan. Berdoa bukan itu. Berdoa itu komunikasi yang manis. Seperti seorang kekasih dengan kekasihnya. Lebih daripada itu demikian kita dengan Tuhan. Berdoa itu bicara timbal balik kepada Tuhan. Bukan cuma mau didengar sepihak. Tuhan mau mendengar kasih-Mu. Tuhan mau mendengar getaran jantungmu yang mengasihi Dia. Karena itu saudara sekalian, kita bisa dapat berdoa, ya. Mengenal Tuhan itu dalam, ya. Harus ada 3 tingkat. Pertama, to know Him, mengetahui tentang Tuhan. Saya tahu di sini banyak orang yang sudah tahu tentang Tuhan. Dari mana? Dari khotbah pendeta, dari televisi, dari WA. Tahu sih ilmu tentang Tuhan. Makanya saya ke gereja, itu to know Him. Cuman akaliah pikiran manusia. To know Him. Tapi tingkat yang kedua, ya, experiencing God. Kita mengalami
Tuhan itu. Dalam hidup kita itu kita mengalami Dia. Punya pengalaman hidup dengan Dia. Lebih dalam lagi kita mengasihi Dia. Bukan dengan kasih manusia. Tapi kasih ilahi. Kita mempersembahkan seluruh diri kita. Sehingga kita boleh menyanyi. Aku berserah. Aku berserah. Pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. Saya mau tanya, bisakah sudah menyanyi sambil berinang air mata? Kalau saudara penuh penyerahan, bukan karena saudara susah, bukan karena saudara sakit. Orang susah, orang sakit menyanyi aku berserah sih bisa aja. Udah hampir mati ya berserah. Tapi kalau kau sehat, kalau kau dalam sukacita mengagungkan Tuhan, kalau kau panjang umur, bisa nggak menyanyi sambil berinang air mata? Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. To know Him, experiencing God, mengalami Tuhan. Tapi yang paling dalam adalah mengasihi Dia, akrab dengan Dia. Saudara bisa akrab dengan Dia? Kalau sudah akrab dengan Dia, bukan dengan kasih manusiawi, filia, tapi agape, kasih yang memberi. Seperti hati Allah, yang memberi matahari, bulan, dan bintang tanpa Anda bayar. Yang memberi napas, hari umur hidup, O2 oksigen tanpa Anda bayar. Kalau di rumah sakit 1 tabung oksigen berapa dulu saudara bayar? Dan siang malam diberi Tuhan oksigen tanpa bayar. Air H2O. Oh ini tanpa bayar. Gratis. Saking gratisnya lupa bahwa ini sangat berharga. Api. Waduh. Di mana-mana kita perlu api. Kalau kita tidak perlu api, sudah sekarang kita makan segala perkara itu kita jadi beruang, kita jadi singa, kita jadi macan, makan segala sesuatu mentah. Tapi api, air, angin, gratis. Sampai orang lupa, kalau sedikit saja angin berhenti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, matilah kita. Adakah Anda berterima kasih akan api yang ada di mana-mana dan ada di dalam tubuh kita 36,5 terus ada dan tidak pernah padam. Kalau itu padam sudah sekalian, kita sudah mati. Lihat, habislah. Tapi Tuhan jaga terus. Kadang-kadang ada gangguan. 37, 38, 39, demam panas. Itu ada api dalam kita. Tuhan kasih kita hidup, dinormalkan kembali. Kita hidup, semua itu anugerah Tuhan dalam kita. Nah, kita mesti mengenal itu. Kalau kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, bahkan mengasihi Allah, akrab dengan Dia, kita akan jadi seperti Henokh, tidak pernah mati. Dia terangkat hidup naik ke surga. Henokh. Yang kedua,
Elia, berangkat hidup. Yang ketiga, Yesus Kristus sekalipun mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Lalu dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya kalau sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu. Are you ready to go? Sudah siap untuk pergi dijemput oleh Tuhan? Oh, itu sebabnya kita harus hidup kudus menjelang kedatangan Tuhan. Boleh ada perang nuklir, boleh ada perang ruang angkasa, antariksa, apa saja. Manusia itu makhluk yang sangat lemah. Jangan perang kena COVID aja kita amblas. Tapi ada orang terlalu takut akan COVID. Bertobat Anda. Anda terlalu takut akan COVID oleh karena Anda tidak takut akan Allah. Kalau Anda takut akan Allah, ya, jiwa kita diteguhkan, tidak takut. Tubuh kita tenang. Rumus menghadapi COVID, nomor 1. Roh kita, itu namanya iman. Nomor 2, jiwa kita yang gembira supaya aman. Yang ketiga, kesehatan tubuh, jaga. 3 atau 6, larangan, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Itu semua kita perhatikan. Jangan keluar-keluar kalau nggak perlu. Jangan berkerumun. Itu untuk tubuh, aturan untuk tubuh baik gitu. Jadi pertama iman. Kedua imun. Imun itu kalau jiwa kita gembira. Yang ketiga aman. Kalau kita jaga kesehatan dan aturan-aturan yang ditetapkan. Baru amin. Iman. Aman, imun, aman, amin. Pakai gitu. Kalau saudara, saya lihat beberapa dokter keterlaluan ya. Kenapa? Terlalu takut. Kenapa? Karena mereka itu ahli fisik. Physically ahli soal tubuh kalau ketularan COVID begini. Sampai mereka itu ketakutan karena jiwanya merasa tidak aman. Rohnya tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau roh kita bersandar, itu namanya kita punya iman. Jiwa kita bersuka cita di dalam Tuhan. Itu imun. Kesehatan kita jaga, itu aman. Baru kita amin. Amin hidup dalam Tuhan. Saya umur 82 tahun. Kena COVID lantaran nolong orang yang sakit COVID. Saya dimarahin anak cucu, kenapa engkau umur 82 ngurusin orang COVID? Saya bilang memang engkau salah. Tapi engkau ini pendeta. Jadi kalau lihat orang sakit, engkau tidak tahan, maunya nolong. Lupa diri. Sehingga ketularan. Tapi Tuhan jaga. Karena saya punya iman. Sukacita dalam Tuhan, aman. Jaga kesehatan imun. Jadi amin. Saya ada seperti sekarang saya ada. Itu sebabnya kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang kedua kita siapkan apa? Kalau yang pertama kita siapkan hidup kita suci, hidup kita kudus. Kalau setiap saat kita dipanggil Tuhan, baik kiamat pribadi maupun kiamat umum, kita sudah siap. Tapi yang kedua, kita siap dalam melayani Tuhan.
Jangan lupa, kebanyakan orang Kristen terlalu bunga, terlalu gembira kalau Tuhan melayani hidupnya. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Yesus Kristus yang kamu salibkan, aku telah menjadikan dia juru selamat dan Tuhan. Kristus dan Tuhan. Kristus itu juru selamat, anu nyelamatkeun. Dan Tuhan. Orang Kristen kebanyakan memakai Allah, memakai Tuhan Yesus untuk keperluan dia jadi juru selamat. Lamun sakit diselamatkan, lamun susah dihiburkan, lamun tidak ada rezeki diberi rezeki, dieksploitir Yesus siang hari malam. Sampai rasanya Tuhan Yesus itu jadi anjing-anjing herder menjaga pabriknya. Tuhan, jagakan pabrik saya Tuhan. Sampai lupa bahwa Yesus itu bukan saja Kristus juru selamat, tapi dia Tuhan, sesembahan kita. Kalau juru selamat, dia untuk saya. Kalau Tuhan, saya untuk dia. Udah siap saya untuk dia? Are you ready? Siap dirimu untuk melayani dia? Langkah yang kedua, laksanakan tugas, beritakan Injil, laksanakan amanat agung. Matius 24 ayat 46 mengatakan demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya datang. Kalau Yesus datang, Anda yakin bahwa Anda melakukan tugas untuk menyampaikan berita keselamatan, mewartakan tentang Yesus Juru Selamat Tuhan kita. Sudah siap? Sudah. Kita boleh bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Next Gereja Bethel Indonesia. Ini dia. Ini telah berdiri pada tahun 1970. Bulan Oktober tanggal 6 dan 7 bulan ini. Tahun 70. 51 tahun yang lalu. Saya turut dalam mendirikan Gereja Bethel. Hari ini saya disebut Dewan Pendiri Gereja Bethel Indonesia. Bapak-bapak kita yang tua mendahului kita sudah pergi meninggal dunia. Dr. H.L. Senduk Ho Leong Seng sudah pergi menghadap Tuhan. Dr. S.G. Mesah, Sekretaris Umum, sudah pulang menghadap Tuhan. Saya pernah menjadi wakil ketua beberapa kali, masih hidup. Saya orang berbahagia dan peristiwa 51 tahun lalu saya bisa mengalami hari ini ulang tahun GBI. GBI yang hanya beberapa ratus gereja sekarang menjadi gereja internasional dengan 6.800 jemaat di seluruh Indonesia. Belum terhitung di 30 negara di luar. Dan kita akan terus tambah, kita sedang merancangkan untuk buka gereja di Afrika. Kita merancangkan untuk dalam waktu dekat ini, sudah sekarang membuka gereja di Turki, Efesus. Kita merancangkan di banyak-banyak negara di dunia. Tidak pernah berhenti. Itu namanya Gereja Bethel Indonesia, itu adalah gereja rasuli. Tidak semua gereja sama. Ada gereja yang dijadikan tempat sebagai tempat untuk mengadu nasib.
gereja itu kosong, kalau dia sakit dia masuk gereja berdoa. Ya, doa dijadikan tempat mengadu. Kasihan. Kalau berbakti kosong, tapi kalau berdoa untuk ngadu nasib ada isinya 1-2 orang. Ya, doa minta-minta. Doa dijadikan lembaga sosial kekristenan, kumpulan sosial Kristen. Saya lihat itu, saya sudah berjalan 55 negara di dunia ini. Saya menyaksikan dengan kepala sendiri bagaimana gereja dijadikan lembaga sosial, kumpulan orang Kristen. Ya, kalau rame-rame kumpul di gereja lah. Kemudian gereja dijadikan museum. Saya sudah lihat itu. Sebagian gereja dijual untuk jadi rumah yatim piatu. Di Eropa, Australia paling banyak. Bahkan gereja dijadikan masjid sudah sekalian. Itu banyak di Eropa dan di Australia, banyak sekali. Merana, hati, sedih sudah sekalian. Ya. Juga ada satu gereja dijadikan kuburan. Jadi pendeta-pendeta besar, ya, pastor-pastor, imam-imam yang besar, ada sebuah gereja besar, tidak lagi dijadikan untuk ibadah, tapi lantainya tutup buat kuburan si anu, kuburan si anu, kuburan monsinyur ini, pastor ini, ya. Jadi banyak di situ. Saya sekolah di Cleveland, Tennessee, di Amerika. Tidak jauh dari kampus kami, dari asrama kami. Saya tinggal di satu asrama namanya Ellis Hall. Asrama Ellis. Tidak jauh di situ jalan kaki ada sebuah gereja, pasang iklan, terbuka siang dan malam. Jadi saya pikir ada baiklah kita berdoa di gereja kalau doa malam. Ya, pergilah kami beberapa orang pergi ke gereja itu malam, kira-kira pukul 8 malam ingin berdoa. Yang anehnya gereja itu tertutup dari pintu belakangnya dan kami mesti masuk dari pintu sampingnya. Dan waktu masuk pintu sampingnya itu ketemu tulisan, di sini dimakamkan pendeta anu, pastor anu, pendeta ini, pendeta itu. Kita kira-kira baca itu kuburan ada 9 pendeta di dalam gereja kecil itu. Jadi kemudian kita mulai masuk ke dalam gereja itu, serem tuh. Mau ketemu Tuhan jadi ketemu hantu, saudara sekalian. Jadi berdoa, pulanglah kita waktu itu. Gereja itu tidak dijadikan tempat berdoa, tempat kuburan, tempat hantu ada di situ, saudara. Itu pengalaman saya di Amerika, heran saya. Jadi saudara, inilah yang menyedihkan, orang memperlakukan gereja seperti itu. Tapi gereja Bethel adalah gereja rasuli. Rasuli itu gereja yang sejak pertama memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Dari 12 murid Yesus Kristus, 11 mati terbunuh. Cuma 1 Yohanes yang sisa sampai hari tua. Sebab mereka memberitakan Injil kemanapun dengan berani. Sehingga banyak pengalaman, kesakitan, penderitaan. Tetapi itu sebab kita mesti sadar kita adalah gereja rasuli. Ya, kita harus sungguh-sungguh memberitakan Injil, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, minggu ini ditekankan bagaimana kita bersaksi dengan kebaikan hati kita. Ini. Khusus minggu ini kita menjadi saksi bukan dengan mulut, bukan dengan teori, bukan dengan khotbah, tetapi bersaksi dengan kebaikan hati kita.
Ini adalah dasar dari segala jenis pelayanan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Nggak ada orang yang bisa tahan dengan kebaikan hati. Kalau kita mensaksi dengan mulut bisa didebat. Kalau kita pintar debat, kita menang debat tapi orang tidak bertobat, jengkel dia. Tapi kalau sudah bersaksi dengan kebaikan hatimu, tidak ada orang yang bisa menang terhadap kebaikan hati yang kita tanam di dalam hidup kepada hidup orang lain. Itu sebabnya dari hati ke hati, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari dalamnya terpancar kehidupan. Kita baca 1 Timotius 1 ayat 5. Ya, next. Ada? Di situ dinyatakan, saudara sekalian, bahwa kasih yang dari hati yang suci. Ya, 151. Tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Aduh. Ayo, siapa mau memberitakan Injil terlihat dari dalam kehidupannya, ya, dari hatinya yang suci, hati nuraninya yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Ini yang diminta kepada kita pada akhir zaman ini. Ya, banyak orang pinter, sarjana teologi, master of theology, teolog, doctor of theology, otaknya penuh dengan ilmu, tapi hatinya kosong. Kepalanya penuh, makin sombong. Aduh Tuhan. Enggak ada orang sombong masuk surga. Enggak ada orang sombong bisa memenangkan jiwa-jiwa. Enggak ada. Sebab Injil Matius pasal 5 ayat 3. Itu khotbah Tuhan Yesus yang pertama. Berbahagialah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Karena ialah yang empunya kerajaan surga. Siapa yang punya kerajaan surga? Orang yang rendah hati, merasa miskin di hadapan Allah. Karena itu jangan saudara pernah berpikir saya mau masuk sekolah teologi supaya saya bisa menginjil ke dunia. Supaya saya dapat sarjana, pangkat istimewa, master, doctor of theology. No. Doktor itu diperlukan memenuhi peraturan pemerintah supaya dia dapat mengajar di dalam sekolah teologi. Tapi untuk memberitakan Injil kita harus rendah hati, penuh kasih, dari hati yang suci. Banyak orang pintar tapi berkhotbah dengan baik, tapi sikap hatinya kan bermasa bodoh terhadap orang yang dalam kesusahan, bermasa enggan menolong mereka yang dalam kesusahan, penderitaan. Sudah tahu hamba Tuhan yang sejati, di mana ada masalah, di situ dia datang. Kalau dia mendengar ada masalah dalam keluarga ini, nomor 1 dia datang untuk membuat masalah jadi hilang. Kalau ada bencana di tengah keluarga ini, dia di situ dia datang. Hamba Tuhan sejati adalah orang yang mengejar masalah supaya masalah itu dapat diatasi. Jarang orang yang berpikir dengan segenap hatinya. Nah, sebab itu mari supaya pelayanan kita hidup
bukan oleh api dunia, bukan oleh api pengetahuan, tapi oleh api Roh Kudus yang membakar hati kita, yang membakar hati orang lain, sehingga dia bertobat datang kepada Kristus dengan kebaikanmu. Nah, kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Saudara, mempersembahkan uang belum berarti banyak. Mempersembahkan waktu belum berarti banyak. Mempersembahkan pikiran kita, keahlian kita, tenaga kita belum berarti. Persembahkan tubuhmu artinya segenap keberadaanmu. Di dalam tubuh ini terdapat rohmu, terdapat jiwamu, terdapat tubuhmu. Persembahkan keseluruhannya kepada Tuhan. Oh, itulah persembahanmu yang patut, yaitu dengan semua kebaikan yang keluar dari dirimu. Ayat 20a. Tetapi jikalau seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Kebaikanmu mengalahkan bahkan seteru. Musuh lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Kalahkan dengan perbuatan kasihmu. Next kita baca. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikanmu. Saya menjalani ilmu ini, mengalahkan semua dengan kebaikan. Dalam minggu ini saya di WA salah satu jagoan. Istri saya bilang, jangan dibalas. Jangan dibalas. Gambarnya kelihatan berewokan. Saya berpikir lain. Saya balas, Bapak, saya pikir Bapak salah alamat. Enggak, saya ini orang yang hidup di Maleer 1, Maleer Indah. Tahu Anda, istri saya itu orang Tasikmalaya. Ya, keluarganya Bupati Sarip. Ngakunya gitu. Dia nakut-nakutin saya. Saya tahu Anda tinggal di Maleer. Saya bilang, ya Bapak, itu dulu Pak. Sekarang rumah di Maleer itu sudah saya jual Pak. Oh, jadi dari dialog dia tahu. Saya nggak usah takut. Akhirnya dia, salam sehat Pak. Udah dijual ya. Nggak ada lagi Bapak itu di Maleer. Saya pun tenang. Istri saya bilang, jangan diladeni. Saya bilang, nggak apa-apa, ladeni aja. Asal kita benar. Akhirnya dia bilang, ya salam sehat ya Pak. Saya tenteram sudah sekalian. Itu kita pelayanan itu dengan kasih, kepedulian. Jangan kita tidak peduli. Dalam Injil Lukas pasal 10. Di situ Tuhan Yesus mengadakan perumpamaan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan orang itu dirampok, dipukul, sampai luka-luka dan
terkapar di jalan. Lalu lewatlah seorang imam. Imam itu zaman dulu imam, sekarang namanya pendeta, pastor. Dia lihat orang yang terkapar, dia pergi ke seberang jalan, leos, pergi meninggalkan orang yang terkapar itu. Kemudian lewatlah seorang Lewi. Itu simbol dari pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan muda. Dia juga lihat itu, pergi ke seberang, pergi meninggalkan. Pura-pura nggak tahu. Imam, orang Lewi, pendeta, pengerja, leos. Baca Injil Lukas pasal 10. Tapi kemudian datanglah seorang Samaria. Samaria itu bagian Israel yang dianggap paling hina. Sebab Samaria itu bagian yang mengawinkan dengan bangsa lain. Dianggap sebagai orang kafir. Ya. Tidak dihargai. Tapi orang Samaria yang lewat itu memperhatikan orang yang sakit itu, lukanya diobati, ya, diberikan anggur supaya sembuh, dibalut, kemudian dibawanya ke penginapan, dirawat di penginapan, dikasih uang. Nanti tolong rawat, nanti saya akan kembali, saya akan bayar berapapun ongkosnya. Mana dari antara 3 orang itu yang mengasihi sesama manusia? Imam, pendeta, orang Lewi, lah orang Samaria itu kata Tuhan Yesus. Yaitu manusia yang punya kepedulian kepada orang lain. Menolong orang yang dalam masalah. Sampai sudah sekalian, ya, kita ini harus bersaksi dengan kebaikan hati kita. Sadarlah para imam, sadarlah orang Lewi, sadarlah jemaat Tuhan. Baca Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pemusik, penyanyi, siap-siap. Sadarlah bahwa kita ini sudah sekalian sangat kurang dalam melakukan pelayanan dengan kebaikan kita. Ini kelemahan kita zaman sekarang. Ayo kebaikan kita. Saya hidup di Tasikmalaya puluhan tahun. 51 tahun. Saya hidup Tasikmalaya. Orang serem kalau dengar Tasikmalaya. Tapi saya enggak, senang sekali. Coba saudara pergi ke belakang gereja Betel Tasikmalaya. Selama saya hidup di Tasikmalaya, beras saya kirim orang-orang yang tua-tua itu 10 kilo tiap bulan. Ya. Ada yang 12 kilo. Udah berapa tahun? Saya hidup 51 tahun di Tasikmalaya. Saudara boleh datang ke rumah saya, di belakang rumah saya, di depan rumah saya berikan sekolah Betel. Di belakang sekolah Betel itu sudah banyak orang-orang tua, orang miskin. Selama itu saya kirim beras, apa saja. Anak-anak yang tidak mampu sekolah, saya bantu uang sekolahnya.
Nyatakan kasih-Mu dalam perbuatan. Saya dicintai orang Sunda, baik yang di belakang gereja maupun di belakang rumah saya. Karena saya menaklukkan segala musuh-musuh dengan kebaikan hati. Lakukan itu. Enggak ada yang tidak bisa ditaklukkan dengan kebaikan. Sadarilah bahwa ini kekurangan kita masing-masing. Cuma dalam perasaan, menangis di gereja berlinang air mata, kasihan, tapi tidak berbuat apa-apa. Bertobat, Anda menjadi orang yang munafik. Terus berlinang air mata dalam perasaan, tapi tidak dalam tindakan. Filipi 4 ayat 5 berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan ingin kebaikan hatimu. Kemudian suruh pikirkan. Pikirkan. Ayat 9c berkata, lakukan itu. Bukan saja pikirkan, tapi lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai saya pensiun 12 September tahun 21 saya menjadi pendeta emeritus, meletakkan jabatan sebagai gembala sidang. Tapi saya tidak berhenti berkhotbah kemana saya disuruh Tuhan. Yang berhenti itu jabatan untuk jadi pendeta di Tasik. Tapi pendeta untuk melayani Tuhan. Roh saya tidak bisa berhenti sampai Yesus datang. Saya mau menunjukkan kebaikan dari dalam hidup saya. Dengan demikian, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nomor 1, hidup kudus. Nomor 2, beritakan Injil. Inilah persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, sekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Ku Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Rabu 27 Oktober jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama PDP Christopher Santoso.
Shalom jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Bethel Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung akses sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening berikut, yaitu Bank BCA 413 3045 981 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami, sudah memberkati ibadah kami hari ini. Dan kami percaya pujian penyembahan kami dan firman-Mu yang kami dengar akan menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami bukan orang-orang yang takut, bukan orang-orang yang kecut dan tawar hati, tapi kami adalah umat pilihan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan jelas bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Joko Prihanto, Tuhan pakai hamba-Mu bersama ibu dan anak-anak, jadi kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan setiap kami yang hadir hari ini, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihibur, kami yang bergumul dalam masalah ekonomi keuangan. Di tengah-tengah masalah ini kami boleh keluar sebagai pemenang. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Berkati para pemimpin rohani kami, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Juga bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Biar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan dari COVID, dipulihkan dari ekonomi, sehingga ekonomi bangsa kami tidak terpuruk, tapi boleh bangkit dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Kota Bekasi, harapan indah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami mau kembali ke rumah kami, biarlah Tuhan tuntun kami dan Tuhan berkati kami. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.